Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Di video kali ini saya sedikit memberikan hiburan kepada kalian terkait bagaimana menggunakan Rubik ini sebagai alat main sehingga melatih kejernihan, ketajaman cara berpikir kalian. Karena salah satu tujuan dan fungsi daripada bermain Rubik adalah melatih ketangkasan berpikir, ketajaman berpikir, ketelitian, kehati-hatian, kecermatan gitu ya. Dan alhasil ya menambah kepintaran kalian, kecerdasan kalian gitu ya. Nah, bermain Rubik sendiri ini saya sendiri memperdalamnya ya karena saya orangnya tipe yang santai-santai, belajarnya tidak terlalu fokus karena kan saya juga kan seorang guru, jadi main ginian jarang-jarang banget. Kurang lebih ya sebulan lah, kalau diukur-ukur tuh sebulan. Itu pun mainnya juga jarang-jarang, jadi estimasi waktunya supaya bisa saya tuh sebulan. Dan itu bukan main besok main lagi enggak, tapi saya selang-seling ya, saya taruhlah sebulan kurang lebih. Nah sebenarnya kalau dirapetin lagi waktunya paling enggak 2 minggu kalau dirapetin dengan kurun waktu durasi yang rutin gitu ya, main terus. Nah, sedangkan saya kan enggak, karena disibukkan dengan mengajar, pulang pergi malam, kemudian ngurusin anak dan sebagainya, jadi ya membuat konten matematika yang lain. Akhirnya ini enggak saya teruskan untuk difokuskan banget, tapi ya akhirnya makin kesini saya perdalam lagi, akhirnya ujung-ujungnya saya bisa. Nah, main Rubik ini butuh waktu ya, seperti belajar matematika. Belajar matematika kalau kalian pengen rumus cepet, otomatis nanti cepet lupa karena kalian ngapalin yang cara cepetnya. Tapi kalau kalian ngapalin atau mempelajari konsepnya, otomatis lama lupanya. Sama kayak belajar main Rubik, kalau kalian mempercepat dengan cara cepetnya doang, nanti kalian cepet lupa juga main Rubik. Besok setahun 2 tahun kemudian dites lagi main Rubik udah lupa karena ya tadi ngapalinnya cepet. Oke, di sini Rubiknya udah jadi nih ya, saya acak-acak nih, sambil acak-acak ya. Dan acak pun saya enggak saya kira-kira gimana nih ngacaknya nih gitu ya, tapi ini acak-acak bener-bener acak-acak banget iya. Oke, gimana keadaan situasi PSBB di kampung kalian, di halaman kalian? Apakah sudah mulai dilonggarkan? Apakah aktivitas sudah berjalan normal kembali? Kalau di kampung saya sendiri nih ya, di wilayah Tangerang, memang cenderung normal ya. PSBB-nya pun hanya dijaga di bagian-bagian tertentu seperti pasar, kemudian di bagian keluar masuk daerah Tangerang gitu ya. Sedangkan untuk jalan-jalanan umum biasa lainnya yang memang cenderung leluasa gitu ya masyarakat. Dan gimana lebaran kalian? Sudah keliling mana aja? Kalau saya belum nih, baru sekitaran tetangga rumah sebelah aja. Sedangkan untuk yang saudara-saudara jauh belum dikunjungi karena masih ada PSBB. Terus gimana puasanya? Pada pol nggak nih? Saya yakin yang cewek emang nggak pol ya. Kalau nggak pol, mumpung masih bulan Syawal, silakan dicicil puasanya untuk diganti mumpung masih belum sekolah. Nanti kalau udah sekolah jatuhnya udah lapar, jadi nggak bisa ngeganti puasanya ya, jadi males. Nah kalau sekarang kan mumpung masih di rumah, jadi segera lunasi hutang puasa kalian. Oke, ini udah diacak banget ya. Oke, main Rubik itu sebenarnya ada 5 tahap. Saya belajarnya di YouTube 5 tahap, 5 video itu saya tonton benar-benar, saya pahami baik-baik. Dan intinya setelah saya rangkum ternyata tahap pertama cuma bikin bawah ya, bikin bawah sama bikin baris pertama. Tahap kedua bikin baris kedua. Tahap ketiga bikin cross atau bikin ini nih, ngilang kuningnya. Kemudian bikin tahap keempat bikin kuning semua atasnya. Kemudian tahap kelima bikin jadi semua. Nah gitu ya. Oke, langkah pertama saya akan menggunakan si putih ini sebagai titik dasarnya ya. Kan ada yang menggunakan kuning sebagai titik dasarnya, kalau saya bikin dari putih titik dasarnya. Nanti saya bikin putih semua. Oke, kita mainnya sambil ngobrol ya. Oke. Untuk wilayah Tangerang sendiri PSBB itu sampai tanggal 31 Mei ya.
untuk Tangerang PSBB sampai tanggal 31 Mei. Sedangkan untuk wilayah lain ya masih belum tahu sampai kapan. Kalau wilayah DKI sendiri saya dengar-dengar juga sama sampai tanggal 31 Mei. Mudah-mudahan sih setelah 31 Mei itu udah kembali normal ya kehidupan, dalam artian kalaupun virusnya masih ada kita berdamai dengan virus, tapi aktivitasnya tetap normal, dikembalikan lagi sekolah seperti biasa dengan catatan menggunakan masker gitu ya. Karena kan kalau kayak gitu akhirnya kita juga nggak capek di rumah. Kalau di rumah terus kan pegel ya, kita belajarnya dengan kuota tersudut banget. Kemudian ya pokoknya di rumah kan kalian diomelin dulu pasti sama orang tua kalian kan. Saya yakin itu, yakin banget saya pasti. Woi ini lu belum kerja, ini belum nyapu, belum ngepel, pasti di rumah diomelin dulu kan. Ya supaya intinya ada kegiatan berarti lah, jangan sampai di rumah terus menyebabkan kita tuh aktivitasnya terbatas, kemudian biayanya juga cenderung membengkak. Kalau di rumah mulu kan kuotanya kepake habis gede banget ya pasti buat main HP mulu ya kan. Nah ini udah jadi kan tuh putih semua, kemudian ini udah biru semua, udah oranye semua, hijau semua, dan merah semua. Tahap kedua adalah kita bikin semuanya sesuai warnanya. Kalau oranye semua, hijau semua, merah semua, dan biru semua. Akan kita buat yang keduanya ya. Dan untuk sekadar informasi untuk PPDB ya, PPDB udah mulai dibuka nih di wilayah Tangerang. Silakan untuk kalian yang tinggal di Tangerang maupun Tangerang Selatan, itu PPDB udah dimulai dibuka ya. Tadi saya lihat ada SMA negeri, saya dapat japrian dari murid, dia bikin status di WA, kemudian saya lihat SMA negerinya dia udah buka tuh PPDB. Nah untuk kalian yang berdomisili di Tangerang maupun Tangerang Selatan, silakan ya dicek situs PPDB sesuai kotanya, karena situs PPDB itu per kota beda-beda ya, ada situsnya masing-masing. Nanti kalian tinggal buka, lalu kalian lakukan persyaratan seperti yang tertera pada PPDB. Lakukan sesuai pendaftaran dengan jalur masing-masing, apakah jalur zonasi, jalur afirmasi, apakah jalur prestasi atau perpindahan orang tua ya. Ini udah jadi sesuatu yang keduanya. Oke. Sambil kita ngomongin masalah PSBB dan PPDB ya. Untuk kalian yang pengen ke SMA, silakan pilih SMA yang negeri, tapi lihat dengan jarak ke rumah kalian apakah sesuai zonasi atau enggak. Kalau sumpah enggak ya jangan didaftar dulu, karena ya nanti beresiko kalian enggak keterima ya. Tapi kalau kalian daftarnya sesuai lokasi kalian, lokasi tempat tinggal kalian, ya kemungkinan besar keterima. Tapi kalau sumpah enggak sesuai zonasinya, minimal kan 1,2 km. Kalau beda zonasi lebih dari itu ya kalian nggak keterima. Otomatis kalian bisa daftar dengan jalur lain, dengan catatan masih ada kuota yang tersedia. Kalau kuotanya udah penuh semua ya jadi nggak bisa daftar ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, itu udah kuning semua tuh yang atasnya ya. Oke, kita bikin lagi. Untuk kalian yang pengen masuk SMA atau SMK, pilih SMK itu sesuai jurusan yang kalian ada potensi di dalamnya. Kalau kalian memang jago gambar, kenapa kalian gak ambil animasi atau arsitektur? Karena itu cenderung lebih memudahkan kalian ketika udah masuk ke dunia tersebut. Ketika kalian memang nggak tahu apa-apa, kemudian pengen masuk otomotif, susahnya minta ampun nanti. Mendingan kalian tuh ada penasaran, kan kunci belajar itu penasaran. Kalau penasarannya tinggi, pengen bisanya tinggi, pelajaran apapun bisa dikerjakan. Ya kalau kalian ini mah cuman ikut-ikutan teman, kemudian tercebur ke dalam jurusan yang kalian sebenarnya tidak inginkan, otomatis nanti kalian berat bebannya besar banget ketika menjalani aktivitas sekolah tersebut ya. Pesan saya itu pilih jurusan yang memang
sesuai dengan bakat kalian masing-masing ya. Oke ya, dikit lagi jadi nih. Saya mainnya santai sih, karena kan saya sambil ngobrol, jadi konsentrasi saya terpecahkan, ya otomatis jadi agak sedikit ganggu. Ya sudah jadi, ya sudah jadi. Jadi main Rubik itu sebenarnya melatih ketajaman berpikir kalian. Kalau sering dihadapkan dengan hal-hal yang sulit, kalau sering dihadapkan pikiran kalian tuh untuk berpikir, lama-lama kalian belajar apapun asik, karena udah terbiasa berpikir. Yang nggak terbiasa berpikir kan mau belajar jadi susah, mau belajar tuh nggak masuk-masuk, nggak paham-paham, karena ya memang lagi-lagi otaknya nggak dilatih untuk capek. Otaknya harus dilatih untuk capek, untuk berpikir tentang diri kita gimana sih sebenarnya nih, apa sih kekurangan kita. Kalian sering bertafakur, kalian sering memperdalam, mengenal diri kalian, sering berbicara pada hati kalian, otomatis kan otak itu berpikir, berfungsi, bekerja, sehingga ya karena sering digunakan untuk bekerja, kan istilahnya pisau kalau makin diasah makin tajam. Otak pun gitu, ketika kalian asah dengan hal-hal yang sebenarnya itu adalah digunakan untuk berpikir, maka akan dengan sendirinya otak itu makin tajam berpikirnya, sehingga kalian belajar apapun cepat bisa. Nih ya, alhamdulillah Rubik sudah bisa. Silakan nanti kalian gunakan gadget kalian buat belajar. Lagi-lagi saya selalu menasihati kepada murid saya, HP itu jangan pakai buat game doang. HP itu kan namanya smartphone, handphone pintar, handphone cerdas. Karena di situ gudangnya ilmu apa aja ada. Karena ada Google, ada YouTube. Kalian manfaatkan untuk belajar. Apalagi ada kuota YouTube kan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar supaya kalian bekal kalian kuat, banyak. Jadi kalau ketika kalian dilepas di hutan, istilahnya hutan itu kan kayak kehidupan alam nyata beneran nih. Nanti kalau udah lulus sekolah kan kayak kehidupan sebenarnya tuh setelah sekolah. Jadi kalian udah punya bekal banyak, karena ilmunya udah ada, persiapan mentalnya udah matang, karena menggunakan handphone buat belajar, jangan cuma buat game. Oke, mudah-mudahan sedikit menghibur dan sedikit tercerahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.